Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena banyak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan video ini, lalu mau mensubscribe channel ini, lalu mau men-share kepada orang lain, Allah jadikan hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan semua urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan ngaji terhadap Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Begini pemirsa, ada sebuah kata di dalam Al-Quran atau di dalam pemahaman keagamaan kita, di mana kata tersebut kalau sampai salah paham bisa menyebabkan seseorang tersesat, kemudian bisa menyebabkan jutaan umat Islam terpecah belah. Apa kata tersebut? Nah, saya kira panjenengan sedaya ini kita pada familiar dengan kata gini, yaitu kata-kata wasilah atau tawasul. Sehingga kita kemudian membuat saya tertarik, sebetulnya apa sih tawasul yang original itu, yang kayak apa kira gitu, yang sudah nggak original itu seperti apa. Nah, maka mari sama-sama dengarkan penjelasan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Bagi Anda yang mau mendengarkan langsung, linknya saya cantumkan di bawah, silahkan nanti didengarkan. Nah, Gus Baha menjelaskan kata al-wasilah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, ya kan, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 35. Lalu Imam Suyuti, kata Gus Baha, di dalam tafsir Jalalain itu menafsirkan wasilah dengan kata wabtahu ay utlubu, carilah, ilaihil wasilata ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi. Jadi kalau ada yang tanya apa itu wasilah, apa itu tawasul, sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya sesuatu tersebut? Imam Suyuti dengan tegas mengatakan taat kepada Allah. Ini satu. Jadi kita sudah tahu ya, kalau kita pengen tahu wasilah yang sebenarnya wasilah ini, menurut Imam Suyuti adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gus Baha kemudian menjelaskan bahwa makna wasilah seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti ini adalah makna wasilah yang mujma' alaih. Maksudnya mujma' alaih itu apa? Disepakati oleh para ulama. Di hampir semua aliran, hampir semua kelompok ulama sepakat bahwa taat merupakan salah satu wasilah paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi bukan wasilah dengan makna-makna yang lain. Kalau makna yang lain nanti ya di bawah makna yang ini, kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang tadi kan sudah jelas. Wasilah menurut Imam Suyuti adalah ma yuqarribukum ilaihi. Adalah ma. Aslinya umum, apa saja bisa dijadikan wasilah. Wah, ngawur. Pokoknya ma apa saja. Makhluk Allah bisa wasilah. Nah, tapi kemudian oleh Imam Suyuti dijelaskan maknya adalah yuqarribuhum, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau maknya ini justru menjauhkan kita dari Allah, bukan wasilah namanya versi Imam Suyuti. Tapi apa? Ya sebut aja sendirilah. Nah, kemudian ma yuqarribuhum ini pun bentuknya sangat banyak. Semua makhluk Allah bisa dijadikan lantaran sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak sekali. Kemudian dispesifikkan lagi yaitu maksudnya itu taat. Enggak semua mak itu, tapi taat kepada Allah. Taat pun banyak. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada sedekah, ada wah banyak sekali. Kira-kira begitu. Nah, dari sekian banyak itu kemudian diklasifikasi, ada taat menjalankan perkara wajib, ada taat menjalankan perkara sunnah. Itu dengan bahasa lain amal sholat. Kemudian Gus Bah di sini mencontohkan bentuk ketaatan yang sudah jelas, yaitu sholat fardu, kemudian sholat sunatnya, terus puasa fardu, puasa sunatnya, kemudian zakat fardu, ada zakat sunahnya. Maksud zakatnya itu seperti sedekah dan lain-lain, kemudian naik haji dan lain-lain. Jadi sudah jelas. Wasilah adalah taat, bentuk taat contoh adalah sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Jadi apapun nanti macam-macamnya wasilah atau tawasul, timbang ke depan, ini diperintahkan atau tidak, ini dilarang atau tidak. Kan kira begitu. Kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah atau ulama, laksanakan. Kalau tidak, tinggalkan. Kan kita mau mendekat pada Allah, bukan pada selain Allah. Kira begitu. Sudah ya. Jadi tadi istilahnya wasilah itu ketaatan. Salah satu bentuk ketaatannya adalah jangan katain amal soleh. Nah, ini pada tingkat pertama sepakat tuh mujma' alaih. Pada tingkat kedua, yaitu bahwa yang bisa dijadikan tawasul bentuknya adalah taat kepada Allah seperti sholat dan lain-lain, masih mujma' alaih. Turun kepada ketiga. Nah, kita ini kan bisa berbuat amal soleh. Misalnya kita mau membuat wasilah dengan cara sholat fardu, dengan cara sholat sunat. Wasilah kerjakan itu baik-baik. Nah, setelah kita istiqomah melaksanakan sholat fardu, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan puasa fardu dengan puasa sunnah, katakanlah kita itu punya tabungan amal soleh yang berupa sholat, punya tabungan amal soleh yang berupa puasa. Nah, di level bawahnya ini kita diperbolehkan tawasul atau menjadikan wasilah dengan amal soleh kita tersebut. Jadi misalnya pada suatu saat kita berdoa, ya Allah, jika sholat fardu berjamaah yang saya lakukan adalah kebaikan, jika puasa fardu dan puasa sunat yang saya lakukan adalah kebaikan, maka kabulkanlah doa saya A, B, C, D. Itu namanya berdoa dengan wasilah amal soleh sendiri, ya kan? Yaitu amal soleh yang kita lakukan. Dalilnya mana? Dalilnya yang masyhur itu kan seperti wasilah yang diceritakan bahwa ada 3 orang pemuda gitu kan terjebak dalam sebuah gua, kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul. Yang pertama menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan, kemudian berdoa batu bergeser. Kemudian orang yang kedua berdoa dengan bertawasul amal soleh yang pernah dikerjakan, bergeser lagi. Kemudian yang ketiga berdoa dengan cara bertawasul atau menjadikan amal soleh sebagai wasilah, kemudian bergeser lagi, terbukalah ya pintu tersebut, ya kan? Iya, itu dalilnya yang lain-lain juga banyak yang disebutkan Gus Bah. Kebetulan yang nyantel di otak itu pun nggak apa rincinya, sudah jelas ya. Nah, jadi tadi yaitu wasilah adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada
Allah. Apa maksudnya yang berkasih kepada Allah? Taat. Apa maksudnya taat? Contohnya adalah sholat dan lain-lain atau amal soleh. Nah sekarang kita sudah punya tabungan amal soleh, bisa digunakan jadi wasilah atau digunakan jadi tawasul, jadi 4. Nah sampai yang keempat ini kata Gus Bah, ulama itu masih mujma' alaih. Jadi kata wasilah sampai level 4 ini tidak menjadikan umat Islam terpecah belah. Tidak menjadikan kemungkinan kata wasilah ini atau tawasul ini menyesatkan sedikit, kira-kira begitu. Baik. Nah, tetapi setelah di sini turun yang berikutnya. Nah, kalau begitu tawasul atau wasilah menggunakan amal soleh orang lain itu gimana? Nah, kalau tadi kan mengandalkan diri sendiri. Nah, sekarang kalau mengandalkan orang lain, gimana ceritanya? Nah, misalnya kan begini, misalnya kita berdoa, ya Allah dengan kesolehan waliullah A, misalnya B, C, D, kan mengandalkan orang lain nih, maka kabulkanlah doa saya A, B, C, itu kan. Nah, di sini berbeda pendapat. Orang-orang kelompok ahlu sunnah wal jamaah seperti kita ini, itu membolehkan tawasul dengan amal soleh orang lain. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi kelompok saudara kita yang berfaham Wahabi melarangnya. Gak boleh itu perbuatan syirik. Nah, maka disinilah perbedaan persepsi kata wasilah atau tawasul mulai menjadikan kita terpecah menjadi 2. Sesama muslim saling, yang satu mengatakan wasilah perbuatan sunnah ibadah, yang satu mengatakan perbuatan wasilah atau tawasul adalah kesyirikan dan bid'ah. Itu mulai terpecah tuh, bercerai-berai nanti. Ini yang dua-duanya paham. Kalau yang nggak paham gimana? Tidak. Artinya begini, ada orang yang tetap melaksanakan wasilah dengan amal soleh orang lain karena paham dalil seperti yang kita cerita saat ini. Tetapi ada orang-orang yang melaksanakan tawasul dengan amal soleh orang lain karena nggak paham dalil. Pokoknya tawasul aja. Pun sebaliknya begini, di kelompok Wahabi itu ada orang-orang yang menyalahkan kita, memusyrikan kita karena paham konsepsi wasilah dari awal dan akhir. Tetapi sebaliknya ada orang-orang Wahabi yang menyalahkan tawasul jadi karena tidak paham. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian begini. Nah, itu tawasul dengan kesalahan orang lain. Dalil yang kedua yang diceritakan oleh Gus Baha itu kan tadi bertawasul dengan amal soleh orang lain. Nah, sekarang bertawasul dengan orang soleh, kan begitu. Ini kelompok ahlu sunnah tetap membolehkan bertawasul dengan makhluk, kata Gus Baha nggak jadi masalah. Sementara kelompok orang-orang Babi itu mengatakan itu bid'ah, itu sih. Dalilnya mana? Dalilnya yang diungkap oleh Gus Baha itu ketika Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyid Abbas. Ya, jelas ya. Sayyid Abbas itu berarti ketika Sayyidina Umar bertanya pernah bertawasul dengan menyebut Sayyidina Abbas. Sudah jelas. Nah, kemudian Gus Baha menjelaskan, tawasul dengan amal soleh orang lain atau bertawasul dengan orang yang soleh atau bertawasul dengan makhluk-makhluk Allah yang lain itu meskipun diperbolehkan tetapi rawan salah paham. Maksudnya rawan gimana? Ya walau bagaimanapun kita kan minta kepada Allah, tetapi di depan kita ada makhluk. Nah, ini bagi orang-orang yang belum paham tauhid, bagi orang-orang yang ilmunya masih belum cukup, bisa jadi yang tadinya mau minta kepada Allah belok minta pada makhluk tersebut. Nah, ini rawannya begitu. Nah, karena kerawanan tersebut, kemudian Sayyidina Umar selain tadi dia bertawassul kepada Sayyidina Abbas, juga dia Sayyidina Umar dalam sejarah itu
istilahnya apa, negor kalau bahasa Jawa itu, menumbangkan pohon yang sering dijadikan tawasul oleh sebagian orang. Jadi kalau mau berdoa dia datang ke sebuah pohon, pohonnya saya lupa itu kan. Nah di sana dia berdoa kepada Allah, mantep berdoa kepada Allah. Jadi kalau orang-orang tersebut tidak berdoa di bawah pohon tersebut kurang mantap. Nah, karena Sayyidina Umar khawatir bahwa pohon tersebut akan menjadi sumber kesirikan, dipotong itu oleh Sayyidina Umar. Yang kedua itu kisah Sayyidina Umar ini bahayanya kalau tawasul dengan makhluk gitu kan. Bukannya nggak boleh, tapi antisipasi seperti yang diterangkan oleh Gus Bahar. Seperti Sayyidina Umar ketika beliau mencium Hajar Aswad, bukannya berdoa dalam cerita Gus Bahar, tetapi justru berkomentar. Komentar Sayyidina Umar misalnya, kalaulah saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad, saya tidak akan menciumnya. Kata Sayyidina Umar begitu. Nah kemudian artinya apa? Batu, yo batu gitu kan. Tetapi karena Rasulullah mencium batu tersebut, Sayyidina Umar pun ikut menciumnya. Kira-kira begitu. Nah jangan sampai orang-orang yang gak cukup ilmu nanti mencium batu, disangkanya nanti batunya lah tempat meminta. Padahal Nah yang ketiga, Gus Bahar itu menceritakan tentang hikmah sholat mayit. Sholat mayit ini kan. Nah, seandainya ini berandai-andai, seandainya sholat mayit itu ada ruku dan sujudnya, itu walau bagaimanapun itu potensi kalau ruku dan sujud di hadapan mayit itu kan di depannya ada mayit. Potensi disalahpahami bahwa orang tersebut adalah ruku kepada mayit, sujud kepada mayit. Padahal ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu. Nah itu bahayanya. Selanjutnya misalnya contoh kerawanan kalau bertawasul, misalnya bertawasul di depan waliullah, makam wali Allah atau di makam biasa, berdoa di depan makam, ini kan sesuatu yang nggak masalah. Tetapi namanya doa kan tetap mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Tapi faktanya di depan kita ada kuburan, kan begitu. Jadi orang-orang yang salah paham terhadap kata tawasul ini, orang-orang yang kurang cukup ilmu dan tauhidnya, dikhawatirkan yang tadinya minta hanya kepada Allah berbelok minta kepada kuburan. Itu yang dikhawatirkan. Nah ini. Nah maka kalau istilahnya itu ya ini, bahwa ada tawasul yang mujma' alaih yang disepakati para ulama seperti definisi Imam Suyuti, yaitu ma yuqarribukum ilai kepada Allah, yaitu tetapi ada tawasul yang tidak mujma' alaih. Contohnya seperti tadi itu, bertawasul dengan mengandalkan amal soleh orang lain atau bertawasul dengan mengandalkan orang soleh lain. Kitalah yang harusnya soleh, nggak usah orang lain, kira-kira gitu. Nah, pada keterangan lainnya, Gus Bahar itu menjelaskan bahwa bertawasul dengan makhluk itu boleh. Sementara kelompok ulama sahabi bertawasul dengan makhluk itu adalah syirik. Makhluk itu apa? Ya apa saja. Tetapi hati-hati, jangan sampai karena bertawasul dengan makhluk boleh semuanya boleh. Enggak, tetap acuannya boleh tidak bolehnya itu adalah hukum Islam. Kalau ngomongin hukum Islam, maka rujukannya jelas Al-Quran, hadis, dan qaulul ulama, bukan yang lain. Tapi kemudian orang-orang bodoh akan berpendapatan tuh berpikir tuh kata Gus Bahar misalnya, atau kata ulama lain, bahwa semua makhluk Allah ini bisa dijadikan wasilah, bisa dijadikan tawasul. Maka kemudian ada orang yang cari kadal, sembelih, darahnya kemudian digimanakan. Nah ini kan yang belum jelas. Atau kemudian ada orang yang membawa makanan, misalnya seperti di zaman orang-orang jahiliyah, membawa makanan disimpan di depan berhala, kemudian makanannya dibawa pulang berkah, nih makanan sudah didoakan oleh berapa, padahal itu
Kalau seperti yang dicontohkan adalah jalan lain. Artinya gimana? Memang kita diperbolehkan bertawassul dengan makhluk, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan Qaulul Ulama. Contoh misalnya, ini yang jelas-jelas sunnah nih ya. Contoh, tawassul itu kan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah seperti makhluk, contohnya tongkat misalnya. Ini kita memakai tongkat kan hampir masyhur hukumnya sunnah Rasuliyah. Kita bertawassul dengan tongkat agar lebih dekat kepada Allah, boleh, sunnah Rasul. Tetapi ingat, walau bagaimanapun tongkat tetap tongkat. Jangan sampai kemudian keyakinan kita itu berbelok kepada tongkat. Itu boleh. Wah, ini tongkat bukan tongkat samania. Nah itu kira-kira begitu. Jadi ya udah, kalau mau tawasul dengan tongkat, cari aja tongkat yang biasa. Nggak usah tongkat yang istimewa. Kalau tongkat istimewa itu rawan masuk kok. Jadi begitu ketika bawa tongkat pede. Nah, kemudian ini tongkat kalau digebukan nanti bisa jadi ular misalnya kan. Nah, itu bahaya. Jadi sunnah Rasul atau wasilah yang berpotensi disalahpahami. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua cincin misalnya. Cincin ini kan sunnah Rasul, ya kan, bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, walau bagaimanapun cincin tetaplah cincin. Jadi minimal ketika kita mau berwasilah atau bertawasul dengan makhluk Allah, kita ingat tahu dalilnya. Nah, kalau kita tahu dalilnya kan misalnya ali-ali nih. Loh kok pakai ali-ali? Kalau yang ini sunnah Rasul, minimal begitu. Minimal ini sunnah Rasul, bagus. Kalau lebih rinci lagi, mantap. Oh ini Al-Qur'annya, oh ini hadisnya, ini kalau ulama itu lebih mantap lagi. Minimal dengan tahu bahwa memakai ali cincin ada sunnah Rasul, hati kita akan terjaga dari misalnya, wah batu delima merah, khasiatnya ini, khodamnya ini, dan lain-lain. Itu kan bahaya. Itu jelas gitu. Jadi bagi kita saudara-saudara yang senang bertawasul dengan makhluk Allah, harus berhati-hati karena potensi untuk diselewengkan oleh setan yang menggoda itu tetap ada. Jadi kalau mau cari aman ya sudah, bertawasul dengan sesuatu yang mujma' alaih, yaitu dengan taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu sebuah tawasul yang paling jos, itu kan, kira-kira begitu. Apalagi itu tadi penjelasan Gus Bah. Jadi intinya bahwa yang dimaksud wasilah di dalam Al-Quran, khususnya itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35, yaitu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi nanti faktanya di masyarakat itu tawassul akan bermacam-macam sekali. Ada wasilah A, wasilah B, wasilah C. Nah, apalagi nanti ini kata wasilah itu digunakan oleh semua orang, oleh golongan yang kanan pakai kata ini wasilah nih, golongan kiri juga mengatakan ini wasilah nih. Ya sama aja, wasilah versi A, wasilah versi A. Ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada wasilah aslinya, timbang. Kalau ada orang mengatakan ini wasilah nih supaya begini supaya begini, kita timbang. Dibenarkan oleh Al-Quran atau tidak, dibenarkan oleh hadis Nabi atau tidak, dibenarkan oleh para ulama atau tidak. Kalau tidak, oh berarti ini wasilah yang KW, ini jangan sampai tertipu. Nah, kalau misalnya wasilah sesuatu ini dibenarkan oleh Al-Quran, oh iya benar, menurut hadis, oh iya benar, oh ya udah laksanakan, kira begitu. Nah, minimal tahu ya itu tadi runtutan, kita jangan sampai salah memahami wasilah. Nah, terus terang di sebagian masyarakat kita itu kadang menjumpai orang-orang yang berpikiran, jadi kalau disebut kata wasilah, kalau disebut kata tawasul, itu yang kebayang di pikiran mereka itu yang lain-lain. Bukan wasilah itu ya sholat, bukan wasilah itu ya puasa, bukan wasilah itu ya taat, enggak, tapi wasilah itu ke wali ini
oh ke gunung ini, oh pakai ini, oh korban ini. Mungkin itu bisa betul, tetapi jangan lupa kembalikan lagi makna wasilah seperti Gus Baha yang mujma' alaihnya itu gimana. Ya, kita lanjutkan. Tadi menurut penjelasan Gus Baha. Sekarang coba kita lihat tafsiran kata wasilah pada kitab tafsir yang jadi rujukan Gus Baha, yaitu tafsir Jalalain. Kata wasilah tadi sudah dijelaskan, itu ma yuqarribukum min ta'atihi. Jadi wasilah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Yaitu Nah, kemudian ma yuqarribukum ini maksudnya mendekatkan diri kepada Allah itu apa sih? Sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada itu apa sih? Nah, kemudian dijelaskan dalam tafsir Sawi, ayyusilukum, maksudnya bisa menyampaikan kalian kepada Allah. Wasal jadi sampai, bisa berdoa jadi sampai. Kalau misalnya punya hajatnya sampai, dan lain-lain begitu. Jadi yang pertama wasilah ditafsiri ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi. Kemudian yuqarribukum dijelaskan lagi dalam tafsir Sawi yusilukum. Nah, dalam tafsir Sawi malah lebih rinci lagi bahwa ketaatan yang dimaksud min ta'atihi maksudnya apa? Nah, dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa ketaatan yang dimaksud itu bisa berupa ibadah fardu dan juga bisa berupa ibadah sunnah. Mengenai hal ini kemudian tafsir Sawi mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Anda baca dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6502 yang bunyinya insya Allah begini. Innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atuhu. Nah, nanti jelasnya bisa Anda baca di dalam kitab Sahih Bukhari, kira-kira begitu. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502 yang sebagainya dikutip dalam tafsir Sawi. Nah, nanti insya Allah mengenai hadis ini akan saya jelaskan berikutnya, tetapi yang bisa kita ambil pelajaran bahwa begini, singkat saja, setelah saya cek tuh di tafsir Bukhari, matanya ada, terjemahnya ada, sarahnya Fathul Bari ada, terjemahan Fathul Barinya ada.
Saya cek ternyata hadis ini itu oleh Imam Bukhari diletakkan dalam kitab Raqaiq tentang kelembutan hati. Ya begitu. Nah, kemudian oleh Imam Bukhari diletakkan pada bab tawadhu, insyaallah kalau nggak salah itu tawadhu. Dengan kata lain begini, Imam Bukhari ingin mengatakan, kalau hati kita kepengen lembut, oke, maka salah satu caranya adalah dengan cara tawadhu, merendahkan diri. Bagaimana cara untuk merendahkan diri? Itu salah satu cara merendahkan diri yaitu tidak memusuhi wali Allah, tetapi mengikuti wali Allah. Lalu siapa wali Allah itu? Wali Allah itu di sini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perbuatan yang fardu dan melaksanakan perbuatan yang sunat. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan dalam syarahnya, plus hatinya ikhlas. Jelas ya? Jadi wali Allah itu orang yang menjalankan wajib, menjalankan sunnah, plus hatinya ikhlas. Nah, kemudian kalau orang konsisten melaksanakan 3 hal tersebut, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai, jadilah dia waliullah. Kalau sudah jadi waliullah, nah ini, maka matanya hanya akan memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau bahasa yang belum ditafsirkan, belum ditakwil, itu Pak, pandangannya adalah pandangan Allah itu. Tapi bukan begitu. Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi Allah. Kalau pakai bahasa yang belum ditakwil, pendengaran dia adalah pendengaran Allah. Itu pendapat orang-orang sesat begitu. Ittihadiyah dan wahdatul wujud atau al-haq, begitu pandangan yang salahnya. Itu seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu, maka ketika dia hanya memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah, telinganya hanya mendengar sesuatu yang diridhoi Allah, tangannya hanya memegang sesuatu yang diridhoi Allah, kakinya hanya melangkah pada sesuatu yang diridhoi Allah, jadilah dia waliullah. Kalau sudah jadi waliullah, dia minta diijabah, minta dilindungi, akan dilindungi, dan nanti pun ketika meninggal dia akan dapat perlakuan yang istimewa dari Allah Subhanahu. Nah, jadi jelas ya kan, bahwa salah satu wasilah yang terbaik adalah satu, menjalankan kewajiban, yang kedua menjalankan ibadah sunnah, dan yang ketiga tambahan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah hatinya ikhlas, bukan wasilah yang lain. Nah, hadis ini bisa buat ngecek. Kalau ada seseorang masyhur waliullah, kalau ada orang yang mengaku waliullah, cek dengan hadis ini. Suka melaksanakan fardu enggak? Kalau enggak, coret, bukan waliullah. Suka melaksanakan perbuatan sunnah tidak? Kalau tidak, coret, bukan waliullah. Hatinya ikhlas atau tidak? Oh, kita nggak tahu manusia. Hanya di hati, tapi kan kita bisa melihat data itu. Nah, kalau itu kan penilaian lahir yang bisa kita lakukan. Penilaian batin kita nggak akan tahu. Jadi artinya kalau ada, ini wali, cek dulu. Kita menghukumi berdasarkan ini saja, berdasarkan perbuatan fardu dan perbuatan sunnah. Kalau ternyata nggak sholat, ya udah berarti bukan wali. Nggak pernah melaksanakan sunnah. Ingat, sunnah itu nggak harus terus enggak. Kadang-kadang yang penting dia melaksanakan sunnah. Jelas ya? Jadi sampai di sini kesimpulannya sangat jelas. Jadi wasilah yang paling ampuh, paling sakti, paling dicintai Allah, sehingga bisa menjadikan seseorang kepada derajat waliullah, mucik bahasa Sundanya mah saucap nyata, saciduh metu, nggak ada lain. Takorub tersebut adalah menjalankan ibadah fardu, menjalankan ibadah sunnah, plus hatinya ikhlas. Dah itu saja. Nanti panjang lebar mengenai hadis ini insya Allah nyambung pada
episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jangan bosan-bosan ngaji kepada Gus Baha agar ilmu kita terus bertambah. Seperti yang sering saya bilang bahwa Gus Baha merupakan salah satu ulama yang membuat saya khususnya mau berpikir kembali. Kalau nggak ada Gus Baha mungkin saya nggak akan bahas bab ini. Karena itu yang menarik itu seperti penjelasan Gus Baha bahwa kata wasilah ini kalau salah paham itu bisa membuat orang berpecah belah berdasarkan fakta sejarah kan begitu. Sampai sekarang bahkan coba kiri kanan Anda masih ada kan? Oh iya, mudah-mudahan dengan sama-sama tahu aslinya wasilah seperti apa, ya sudah kita laksanakan saja wasilah-wasilah yang mujma' alaih. Kemudian tetap kita memberikan penjelasan dan bimbingan kepada teman-teman kita yang kebetulan suka melaksanakan wasilah-wasilah yang tidak mujma' alaih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang mau mendownload video ini, mau mengedit video ini, silahkan, gak usah izin-izinan. Yang penting satu, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum NKRI. Dan yang ketiga, tentu sama-sama untuk menyebarkan kewajiban. Dan mudah-mudahan kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan waliullah, amin, ya kan? Dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau nonton hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, sehingga masuk dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan wa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu, Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.